Oke, sahabat belajar, kita masuk lagi kepada mengenai iklim di benua Asia. Ayo kita pikir dulu yuk. Kira-kira iklim di benua Asia ada berapa ya? Yuk kita cari tahu. Iya, iklim yang ada di benua Asia ternyata ada 4. Iya, 4 iklim. Ayo, siapa yang tahu? Iya, betul. Iklim yang pertama adalah iklim tropis. Iklim tropis ada pada negara bagian Asia Tenggara. Seperti negara kita, yaitu negara Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Nah, inilah dia yang dikatakan iklim tropis dan pada umumnya berada pada negara bagian Asia Tenggara. Oke, sangat bagus ya sahabat belajar. Dan yang kedua ada yang disebut dengan iklim subtropik atau disebut dengan iklim subtropis. Nah, pada umumnya iklim subtropis ini berada pada negara Mongolia, Iran, Irak, dan sebagainya. Ada lagi yang banyak ya. Oke sahabat belajar, amati gambarnya. Cukup indah ya. Oke sahabat belajar, kita masuk pada iklim sedang. Iklim sedang ini berada pada negara Jepang, Korea Selatan. Ya, cukup diamati gambarnya bagaimana iklim sedang itu bentuk ya alamnya atau iklimnya itu. Cukup indah kan? Oke, dan yang terakhir sahabat belajar bersama, kita masuk pada iklim dingin. Iklim dingin ini mungkin lebih cenderung kita memahami kalau cuaca dingin ya, hujan gitu ya. Kalau negara-negara asing ada salju gitu ya. Iya benar sahabat belajar. Iklim dingin berada pada negara Finlandia biasanya sahabat belajar. Ada di Korea Selatan, di Korea Utara ya. Jadi iklim yang ada pada negara-negara ini kita cenderung memahami bahwasannya mereka itu ada juga hujannya banyak ya, saljunya juga banyak. Kalau di negara kita hujannya memang banyak gitu, atau dalam arti banyak itu sering ya. Tapi kita nggak punya ada musim salju gitu, walaupun termasuk ada dingin-dinginnya tapi hanya cuaca hujan aja ya. Oke sahabat belajar, kita masuk ke sisi berikutnya. Oke, ini dia. Bagaimana bentuk muka bumi di benua Asia, sahabat belajar? Ayo kita pikir ya, kira-kira bagaimana ya bentuk muka bumi kita ini? Coba kita bayangkan dulu, terutama di negara kita Indonesia. Kira-kira bagaimana ya bentuk muka bumi di Indonesia? Oh iya, betul sahabat belajar. Di negara Indonesia, pada umumnya terkenal banyak pegunungan yang kita temukan. Ya, gunung-gunung. Contoh seperti apa sahabat belajar? Ada namanya Gunung Bromo. Ya, Gunung Bromo cukup indah, luas. Coba perhatikan. Oke, ada lagi gunung yang disebut dengan Gunung Himalaya. Ya. Jadi ini gunung-gunung di Indonesia banyak ya sahabat belajar. Kalau di Sumatera Utara siapa yang tahu? Ayo. Ada namanya Gunung Sibayak. Ya, di arah Aceh sana ada namanya Gunung Selawah. Ya, masih banyak gunung-gunung di Indonesia sahabat belajar ya. Jadi saya mengharapkan semua sahabat belajar bersama sudah mampu mengetahui nama-nama gunung juga di negara kita ini. Karena bentuk muka bumi di benua Asia bagian Indonesia terkenal penggunungannya ya. Hutan-hutan ya. Oke, dan begitu juga bentuk muka bumi di benua Asia ini terdapat yang itu namanya ada bukit-bukitan. Di Indonesia juga banyak bukitan. Ada bukitan cekungan. Bukit cekungan itu biasanya itu ada berisi air. Itulah keunikan dan keindahannya. Ya sahabat belajar. Dan ada juga yang namanya bukit yang paling terdapat. Tahu nggak itu bukitan di mana? Yang kalian ketahui bahwa di Indonesia itu ada alam pemandangan yang cukup luas.
Ya, itu karena terdiri dari bukitan. Bahkan ada juga bukit buatan sekarang ya. Itulah perkembangan teknologi. Oke, dan bentuk muka bumi di benua Asia ini juga terdapat adanya gurun pasir, sahabat belajar. Ya, seperti di mana itu? Terdapat di negara Irak dan Iran. Oke, sahabat belajar. Nah, dan kondisi geologis di benua Asia ini, sahabat, kita masuk dulu. Ya, kemana ya kondisinya? Ayo kita pikir ke dulu. Iya, kondisi geologis benua Asia ada terdapat gunung es. Ya, gunung es itu lihat dulu. Bentuknya seperti gunung, padahal terbuat dari batuan es. Nah, siapa tahu mengingat yang namanya atau yang sudah pernah menonton film Titanic. Nah, ini salah satu film Titanic itu menjadi suatu viral seluruh dunia karena mereka mengalami suatu kecelakaan karena menabrak batu es atau gunung es. Jadi hati-hati ya. Oke. Jadi kondisi geologis benua Asia ini juga terdapat sungai. Sungai yang panjang di India atau yang ada di apa namanya itu Sungai Indus ya. Nah, Sungai Indus di India. Dan kondisi geologis benua Asia ini terdapat juga tadi yang saya katakan tadi bukit-bukitan seperti di Malang ya. Cukup indah ya. Nah, jadi kita mengenal banyak wisata-wisata yang ada di Indonesia. Seperti yang di Malang ini juga, mungkin di Medan ini juga banyak, atau di Sumatera ya. Ada terkenal Bukit Barisan, sampai itu juga sudah dilambangkan menjadi nama suatu organisasi, yaitu Kodam Bukit Barisan, seperti itu ya. Dan yang berikutnya ada lagi bukitan-bukitan yang di Tanah Karo banyak, cukup indah. Nah, jadi ada juga apa namanya itu Danau Toba ya. Jadi itulah sahabat belajar, kondisi geologis benua Asia ini terdapat cukup indah. Jika kita mengamati, kita juga melestarikan, maka semua akan terdapat dengan baik. Oke sahabat belajar, saya harap kita mampu menjelaskan hal itu. Nah, sekarang kita masuk kepada flora dan fauna di benua Asia. Kira-kira gimana ya flora benua di Asia? Jangan Asia melulu ya Pak. Di Indonesia kira-kira gimana? Ayo. Nah, ini dia. Terkenal ada yang namanya juga badak. Badak sumut. Nah, jangan hanya selalu dikenal ada harimau sumut. Gitu juga ya, memang ada. Nah, ini dia. Ya, seram ya. Nah, ini bagian dari apa itu? Ayo, flora atau fauna? Iya, itulah ada flora-flora yang ada di Sumatera Utara ini. Ada harimau sumut, badak sumut, banyak lagi ada juga orang utan. Nah, saya harap kalian juga sudah mengamati pelajaran biologi ya atau IPS di pelajaran kelas 8, kelas 7. Sudah pernah masuk ke kebun binatang, bahwa flora dan fauna di sana cukup jelas ya. Kita mengenal berbagai ciri-ciri, mekanisme mereka, perkembangan hidup mereka bagaimana. Nah, di sini kita di IPS ini hanya mengetahui bagaimana kondisi flora dan fauna di benua Asia. Nah, yang terdapat inilah dia. Oke. Nah, jadi orang hutan ini pun cukup terkenal dan sudah dilindungi sekarang ini ya. Dan ada juga namanya kanguru, itu ada di Papua. Kanguru itu unik. Ada beberapa jenis kanguru ya. Jadi kita masuk kepada fauna. Itu ada bunga rafflesia, ada bunga bangkai, dan ada namanya bunga kenanga. Ayo siapa tahu bunga kenanga dari mana? Terkenal dari Aceh ya kan? Iya, bunga kenanga ini dikenal oleh penduduk Aceh ya, dari Banda Aceh sana, bahkan ada lagi lagunya ya. Bunga kenanga ini ada.
Bungo jempa namanya. Bungong jempa ya. Jadi kalian juga harus tahu, kita yang pelajaran ilmu pengetahuan sosial ini harus luas. Ya, harus tahu flora dan fauna itu yang ada di benua-benua kita ini semua. Jadi kita jangan hanya terbatas saja pengetahuan kita tentang fauna dan flora. Jadi ada juga di sini namanya pohon damar. Ada pohon pinus, banyak ya. Jadi kalian juga kalau mengamati kera brastagi, jangan hanya mengenal cuman hanya buah aja. Ya, harus tahu juga jenis pohon-pohonan. Dan yang satu ini, ayo siapa tahu, ini namanya juga jeruk purut. Nah, jeruk purut ini kenapa Bapak sampaikan? Banyak orang hanya sekedar mengenal, tapi kalau ditanya tanpa ditunjukkan buahnya, orang tidak mengenal. Padahal ini juga bagian dari salah satu antara flora dan fauna yang ada di benua kita. Terutama di Indonesia, jeruk purut itu terkenal. Oke sahabat belajar bersama? Iya. Nah, sekarang kita masuk kepada sesi berikutnya, yaitu pengakhiran pertemuan pada sesi ini. Nah, sekian dan terima kasih. Saya berharap semua sahabat belajar tetap setia, tetap berdoa, bersyukur ya. Karena apapun kondisi alam kita, kita harus menerima dengan lapang dada. Yang satu hal yang perlu saya tanamkan kepada kita semua sahabat belajar bersama, jangan lupa berdoa, jangan lupa mengucap syukur. Jangan kita menjadikan tolak ukur yang negatif karena ada COVID-19. Mari kita ubah pikir kita. Kalau moto yang saya berikan di sini perlu kalian pahami, change your thinking, change your life. Ya, jika kita bisa mengubah pola pikir kita selalu yang berpikiran positif, maka kita juga hidup di dalam lingkungan yang positif. Ya, maka di sini saya sebagai guru IPS mengucapkan sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di channel berikutnya. Dan saya harap apa yang saya berikan tugas-tugas Anda akan mampu menyelesaikannya dengan baik. Salam belajar. Salam pendidikan. Shalom.